malam ini kan kedatangan adik-adik mahasiswa ini bro, luar biasa. Terima kasih kepada tangannya luar biasa dalam rangka melihat kondisi negara. Belajar mulai dari mahasiswa ini sudah berproses untuk ke depan lebih baik. Tapi sebelumnya mohon dikenalkan dulu teman-teman pemirsa, teman-teman kita itu dia kenal gitu ya. Oke, dari Mas siapa? Baik, Pak, perkenalkan saya Aska selaku Ketua BEM Universitas Brawijaya tahun 2025. Ya, semoga perkenalkan nama saya Farid selaku koordinator di bidang pengembangannya BEM Brawijaya. Jadi saya juga selaku PPI-nya di BEM, terus intinya juga sama dengan Mas Aska selaku presiden mahasiswa. Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Kita baru-baru ini kan habis demo kan. Kemarin pada saat demo turun dari keadaan. Nah, ini juga menarik sebetulnya Pak, karena kan kita tahu bahwa tidak hanya di Kota Malang saja demonstrasi itu kan terjadi, tapi hampir di semua titik kabupaten kota yang ada di Indonesia terjadi pergolakan. Nah, standing position daripada BEM Universitas Brawijaya tentu kami turun. Tapi dalam hal ini kami, kalau saya tidak salah, ini di tanggal 29 dan 30 Agustus kami bersepakat untuk kemudian turun aksi damai di yang dilakukan di alun-alun Kota Malang, dan di situ juga berkumpul juga rekan-rekan teman-teman online, bukan hanya Gojek saja pun teman-teman dari BEM dan lintas masyarakat itu kemudian juga turut andil di dalam menyuarakan melalui aksi damai tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita tetap membersamai tentu dengan koridor sesuai dengan koridor demokrasi tentunya, menyampaikan aspirasi dengan tentunya dengan apa tujuan yang jelas dan tepat sasaran. Seperti itu Pak. Nah, sebenarnya kemarin itu bisa dibaca lagi. Tuntutannya apa sebenarnya? Nah, ini juga menarik Bapak. Rally-nya sangat cepat. Permasalahan ini kan sebetulnya kalau kita kemudian ingat, permasalahan itu kan berawal dari gugatan DPR. Iya. Tetapi akhirnya permasalahan atau isunya kemudian bergeser. Karena sehari atau 2 hari kemudian itu kan permasalahan yang terjadi adalah adanya salah satu teman-teman ojol atas nama almarhum Afan itu kemudian dilindas oleh aparat kepolisian saat itu kan. Saya juga lupa itu brimob atau apa, yaitu kemudian dilindas, dan itu akhirnya menjadi memantik emosi amarah tidak hanya yang ada di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Nah, ini yang kemudian sebetulnya menariknya adalah apakah ada konsolidasi. Saya juga tidak bisa memastikan nilai tempat ada konsolidasi atau tidak, tapi kalau dilihat dari keadaan kayaknya tidak ada langsung saja sepertinya ya, sepertinya. Nah, kami kalau di Universitas Brawijaya kami tentu ada konsolidasi, tidak hanya BEM-nya saja tapi seluruh elemen yang ada di Brawijaya kita libatkan. Itu kalau kami standing di UB sebagai insan akademis juga, kemudian kita juga harus kemudian melakukan konsolidasi terlebih dahulu gitu. Tapi kalau di luar UB kami ya jujur kami juga kurang tak tahu ya terkait hal tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Untuk Mas siapa? Pais. Gimana cara pandang sampean dengan ada ojol kayak lindas seperti itu di mobil? Prihatin nggak sebenarnya? Ya, kalau misal membahas terkait keprihatinan ya, kita sebagai unsur, kita sebagai mahasiswa pun juga tidak terpatok sebagai mahasiswa saja, tapi kita juga memiliki unsur sebagai seorang masyarakat juga yang tentunya rasa prihatin tentunya ada ketika rekan-rekan kita sesama masyarakat itu dilindas. Dan sebenarnya kan kita tarik dari akar masalah pun juga almarhum Afan itu juga kalau tidak salah setahu saya memang tidak dalam kondisi untuk ikut demo, melainkan sedang mengantarkan makanan. Ya. Bekerja dalam kondisi sedang bekerja. Nah, pada akhirnya kan dia menjadi mungkin salah satu orang yang mungkin salah tangkap atau bagaimana salah sasaran, sehingga dari demo
keras sehingga itu kan memantik surut amarah bagi seluruh masyarakat se-Indonesia. Itu ada rasa prihatin yang tentunya pasti dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik itu ojol, baik itu masyarakat sipil, baik itu dari golongan intelektual, masyarakat bisnis dan sebagainya. Itu pasti akan merasakan prihatin seperti itu. Nah, sekarang kan ini lagi bergulir ya. Tuntutan masyarakat harus ada reformasi kepolisian. Banyak. Menurut saya kan seperti apa yang dimaksud dengan reformasi kepolisian ini? Apakah Kapolrinya diganti dulu atau selanjutnya seperti apa? Ini baru kali ini ya, Kapolri sampai 5 tahun ya. Biasanya kan 4 tahun. Nah, ini 5 tahun. Itu Yang paling lama Pak. paling Lama itu. Mungkin barangkali saya seneng ya. Oke, menurut sampean seperti apa harapan teman-teman Unipro ini ya? Dengan terkait dengan reformasi kepolisian itu apa yang dimaksud? Menurut sampean seperti apa harapan teman-teman nanti? Oke, membahas terkait reformasi ya Pak. Iya. Jadi kita sebagai seorang insan akademis, kita juga harus bisa memahami konteks daripada reformasi dan juga revolusi itu ya. Iya. Itu yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Mungkin kalau bisa kita memahami terlebih dahulu ya terkait untuk reformasi. Reformasi itu sebenarnya kan hanya sekedar merubah sistem saja. Tapi kalau misal orang-orangnya masih sama, Percuma. ya itu percuma juga gitu. Pada akhirnya kalau di dalam sebuah papan catur mungkin ada sebuah bentuk melukir antara raja ditaruh di tempat ini, ratu ditaruh di tempat ini, mungkin seperti itu gitu. Kalau misal kita mendefinisikannya lain, mungkin revolusi kepolisian, mungkin itu akan memiliki impact yang sangat berbeda gitu. Jadi perubahan secara total, seakar-akarnya. Kalau misal pengen menyelesaikan sebuah permasalahan dalam suatu instansi, yang menurut saya kurang elok ketika akhirnya kita melakukan perubahan reformasi saja. Reformasi hanya berubah secara sistem saja. Misal seperti Kapolri hanya diganti, tapi orang-orang bawah masih sama ya. Orang lagi menteri. Terus jadi sama saja gitu. Yang paling benar kan menurut saya itu kita harus mempertegas bahwasanya negara atau mungkin presiden itu harus bisa jelas terkait Tidak secara utuh ya. secara utuh harus jelas dulu mau melakukan reformasi kah atau melakukan revolusi gitu. Kalau misalnya revolusi ya artinya presiden harus berani untuk Melakukan revolusi atau merubah secara total dari atas sampai ke bawah. Jangan melakukan jenderal baru ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai hanya sekedar copot ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini. Ya percuma saja kalau orang-orangnya masih sama tapi sistemnya berubah ya tetap saja. Pada akhirnya ya akan terulang kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi belakangan ini seperti itu. Namanya sama. Karena orangnya sama. Membuat sistem baru. Membuat sistemnya pada akhirnya tetap sama. Orangnya juga sama tapi sistemnya saja berbeda. Aplikasinya sama. Tidak ada impact sama sekali. Iya. Kalau menurut Mas ini Askara itu apa tanggapan sampean dengan pemikiran Mas Faiz dengan revolusi kepolisian ini? Iya, tentu memang kalau kita ngomongin reformasi atau revolusi kan itu kan dua hal yang berbeda juga sebetulnya. Revolusi itu kan perubahan yang secara langsung, mendasar dan cepat. Itu kan taktis seperti itu. Tapi kalau kita kemudian merujuk ke masalah kan ada juga narasi yang sering berkembang saat ini reformasi kepolisian. Reformasi terlalu kompromis ya. Terlalu kompromis. Iya. Tidak salah sebetulnya. Tidak salah sebetulnya. Tapi kan pinnya perubahan Total. untuk memperbaiki suatu negara yang lebih baik. Hingga ke akar-akarnya kan seperti itu. Ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin revolusi kepolisian atau reformasi kepolisian, sebetulnya itu kan adalah hasil kita pernah melakukan tuntutan itu ketika di tahun 98 melakukan reformasi kepolisian dilepaskan dari ABRI. Makanya kemudian terbentuklah TNI dan kepolisian kemudian berdiri secara otonom sendiri seperti itu. Tapi lagi-lagi sekarang kita menggembor-gemborkan bahwa ayo kita lakukan revolusi kepolisian kembali. Berarti kan ada kesalahan setelah kita kurang lebih 25 tahun reformasi. Jadi apa memang mentalnya ini ya? Nah, ini dua hal yang berbeda. Ada
dua hal yang berbeda juga sebenarnya. Kalau kurang jeli, saya rasa nggak juga lah Pak ya. Kalau kurang jeli sebenarnya tidak. Cuman memang ada keinginan-keinginan. Kalau elit-elit tertentu ya bisa saja itu kemudian Namanya manusia ya. Iya, membuat hilang. Atau Hilang terus. Hilang kan nggak tahu ya. Bisa masukkan kepentingan mungkin ya. Ya, jadi jangan-jangan reformasi kita tuh sudah kemasukan angin ini. Harus dikerok. Harus dikerok dulu ini biar keluar ini kan. Biar keluar anginnya. Sebenarnya pemudaannya kan nggak mengenal istilah kompromi ya. Iya. Kalau salah ya salah. Salah. Kalau perubahan ya perubahan. Iya. Itu namanya revolusi. Tapi saya juga ingin menekankan Pak, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Faik ya. Tidak hanya revolusi atau reformasi kepolisian itu tidak hanya sebatas kita mengganti Kapolrinya saja. Iya. Itu nomor satu. Itu harus sistemik. Kalau tidak dilakukan penyelesaian secara sistematis, secara tanggung jawab kepolisian seharusnya apa sih, pengayoman ketertiban, itu kita harus kembali kepada norma-norma yang fundamental. Sama saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau kemudian kita lihat selama kurang lebih 1 abad terakhir ini, apakah di abad 21 ini ada yang pernah terjadi revolusi? Tidak pernah ada. Revolusi itu apa ya, paling terkenal revolusi industri. Iya, Prancis revolusi Prancis. Akhirnya di abad 21 ini hanya terjadi pengulangan saja, siklus. Oh ya udah, nanti ada ya cuma ganti kepala aja lah, ganti orang baru, tapi ya sifatnya ternyata sama saja. Akhirnya kehidupan kita sangat siklus sekali. Oh ya udah, ini kisruh, kita balik lagi seperti ke 98, ubah revolusi kita, revolusi kepolisian, terus muter lagi seperti itu 25 tahun, 30 tahun. Ya namanya perubahan mas akan ya dari orangnya ya sekarang sistemnya. Jangan sistemnya orangnya sama. Begitu pun sebaliknya. Betul. Sehingga reformasi 25 tahun yang lalu itu kita patut pertanyakan, ngapain kita tahun 25 tahun yang lalu itu, tujuan kita apa sebenarnya? Ternyata lebih parah ketimbang yang lalu seperti itu. Betul. Kemudian satu lagi ya, ini sekarang sudah berprosesnya harapan dari mahasiswa kan hidupannya kan kepada pemerintahan ini lebih kecil. Ini terkait masalah sekarang apa ini prosesnya Menteri Keuangan? Iya. Ya, Menteri Keuangan yang baru. Iya, baru. Berbahaya. Kalau menurut saya kan Menteri yang baru dengan yang lama ini kan perbankan. Salah satunya kan progresif. Cowboy. Menteri Cowboy duit. Ini Menteri ngeman duit. Apa seperti itu? Menurut saya seperti apa ini perbedaan menterinya? Kalau kata Pak Jokowi, saya mensitasi ya. Kalau kata Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani sama Pak Purbaya itu beda masa. Jadi saya jawab kalau kata Pak Jokowi, gitu ya. Ini beda masa. Yang sekarang kan bentuknya sangat cowboy. Kalau Sri Mulyani masaknya apa? Itu masa hati-hati sebenarnya. Masa hati-hati. Eman-eman. Tapi makanya kebobolan terus. Masaknya apa? Apa namanya ya? Karena kebetulan saya juga bukan orang ekonomi ya, tapi memang lebih kalau Pak Purbaya ini kan kita lihat kebijakannya sangat cowboy. Cowboy dalam artian dia berani kemudian menghadapi resiko yang tinggi seperti itu. Jadi berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Kalau kita kemudian melihat 10 tahun terakhir Bu Sri Mulyani relatif ingin adanya kestabilan secara ekonomi, gitu. Tetapi di sisi lain kalau Pak Purbaya, ibarat kalau pemain saham itu orang yang suka main saham, ya udah langsung aja taruh, Kalau nanti kan safe ya. Tapi kok boleh pajak terus ya? Itu nggak safe dia ya? Bolong. justru itu minta duit. Minta duit. Ya, kan seperti itu. Kenapa sampai gimana? Sering sama Pak. Ini kan kalau tadi Mas Askar tadi kan memberikan perspektifnya Pak Jokowi ya. Ini biar lebih aman ya. Nah, kalau saya tuh membuat sudut pandang
analogi yang berbeda Mas. Sama gitu ya. Analogi mungkin seperti ini ya. Kalau karakteristiknya Bu Sri Mulyani itu seperti kiper. Jadi karakteristiknya Bu Sri Mulyani itu kiper. Tapi kipernya itu kebobolan terus. Bolong terus. Kayak kali terus boleh. Kalau Pak Purbaya itu karakteristiknya itu striker. Itu langsung nyerang. Wah, ada peluang nih tembak gol. Gol atau enggak harus pikir carry. Boleh gue ambil ya. Sehingga apa ya, itu tadi ketika mungkin kalau Bu Sri Mulyani itu juga karakteristiknya itu ngeman duit dalam artian uang itu dipendam di dalam Bank Indonesia, ditimbun, sehingga apa itu menjaga stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian itu sifatnya itu ya stabil gitu loh, tidak ada naiknya gitu. Padanya kan seperti itu kalau misal menjaga dari segi stabilitas. Nah, sifatnya kiper ya. Karena sifatnya kiper. Nah, kalau Pak Purbaya kan dia memberikan kebijakan yang memasukkan terus ya, kan baru anggaran terus ya. Iya, memper kaya ya. Iya, dia kan akhirnya mengambil uang 200 triliun. Dia ambil dia 200 triliun yang dialokasikan BUMN di bank-bank BUMN gitu kan. Sehingga bank BUMN ini harus melakukan penyerapan daripada uang 200 triliun itu tadi. Ya mau nggak mau siap harus dijalani seperti Ini itu kan ada keseimbangan ya. Iya. Barangkali apakah dengan kebijakan pergantian Menteri Keuangan ini kemudian ada nggak korelasinya Pak Erick Thohir di posisi ya? Ya. Karena BUMN kan udah duit lah ya. Iya loh. Striker gak didukung karo apa ini? Winger-nya? Iya. Orang itu tak boleh duit. Ini apa kalau Ini kalau misal saya memberikan sudut pandang sebagai Iya. orang yang pengamat politik mungkin Iya. ya Pak Amin ya. Kita pengamat Ya, politik. saya sebagai mahasiswa kan masih bebas di dalam berpikir ya. Bebas. Bebas di dalam beropini gitu kan Pak. Iya. Karena seperti itu saya dilindungi dong Mas. Iya. Untuk melakukan setiap statement yang saya lakukan ya itu saya Yang penting nggak anarkis. Iya, jadi ya anarkis. Jadi kan hanya sekedar melempar opini saja gitu kan. Ya kan padanya kan memang kita bisa menganalogikan ada geng 1 dan geng 2 gitu ya Pak ya. Itu kan ya. Nah kebetulan Pak Erick Thohir ada di kelompok geng 1 gitu loh. Geng 1 geng Solo. Waduh. Ya kita geng Solo kan banyak kan Pak. Iya, Ada geng banyak. Solo. Geng saja. Iya, ada geng Kertanegara juga ada kan Pak ya. Ada geng Solo dan geng Kita geng Malang. Nah, kita geng Malang nih Pak. Kita geng Malang gitu kan Pak. Kita geng plat N gitu ya. Nah ada geng Solo dan geng apa namanya Kertanegara gitu kan. Ini kalau sudut pandang dari seorang mahasiswa dan melihat dari stabilitas politik juga lah ya. Jadi ya adanya ada korelasinya antara perpindahan transisi dari BUMN ke Menpora itu memang ada karena pada prinsipnya kan BUMN itu adalah ladang berbisnis bagi setiap orang. Mungkin bisa negara juga. berbisnis negara ada di BUMN untuk memperkaya negara yang pada akhirnya bisa saja kesejahteraan rakyat. rakyat dan bisa saja akan ada aliran dana yang masuk ke tempat lain selain ke negara gitu loh. Nah, ya memang yang dikhawatirkan mungkin seperti itu ya, mungkin dari saya selaku perspektif mahasiswa yang sangat suka dan masih menganalisis lah perpolitikan di Indonesia. Jadi ya memang adanya kan adanya perpindahan Erick Thohir ini mungkin ya saya mungkin menganggapnya mungkin Erick Thohir akan yang dikhawatirkan mungkin akan ada perbedaan mazhab tadi loh, perbedaan pandangan sehingga Erick Thohir dipindahkan ke Menpora dan BUMN udah ditentukan belum menterinya BUMN? Atau masih belum kan gini? Barangkali sampean. Bisa aja kan Oke gini. kan, Mas Yan, ini masih terkait dengan Pak Erick yang sekarang Menteri Menpora. Bukankah negara itu dalam pasal 33 itu yang namanya negara itu bagaimana mengelola, menggali dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan hasilnya
rakyat. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Iya. Barangkali apa itu Pak Erick nggak bisa memenuhi harapan Pak Presiden ya, nah, sehingga ganti. Kalau kita barangkali begitu ya. Apa emang seperti itu? Iya Pak. Tadi udah banyak guyonannya dari Mas Pak ini ya. Kita cuma sedikit serius. Kenapa sih Pak Erick Thohir kemudian diberikan menjadi Menpora gitu dari Menteri BUMN seperti itu? Lagi-lagi kalau kata Pak Jokowi itu kan hak prerogatif presiden. Aman terus ya karepe presiden. Mana tuh? Nah, tapi di luar itu kita juga tahu kan track record dari Pak Erick Thohir. Kita tahu dia ownernya Inter Milan. Dan punya saham di Chelsea ya kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya apa? Ada korelasinya Pak. Ya. Nah, terus PSSI juga. Jadi sebetulnya secara kalau kita ngomongin latar belakang sangat menunjang sebetulnya. Tapi kenapa kemudian BUMN yang ditinggalkan? Karena dia juga kompeten ya. Dia itu pembisnis juga gitu. Tapi kita tahu Pak, sudah ada Nusantara. Oh iya. Jadi mohon bersabar. Yang lain. Sekarang dengan digelontorkannya uang 200 triliun dari Bank Indonesia atas ACC dari Pak Presiden, begitu juga Menteri Keuangan, ini kan bagaimana caranya ke depan dengan digelontorkan 200 triliun kepada bank-bank himbara, ya bank-bank BUMN, bagaimana kemudian nantinya bank BUMN ini bisa kemudian memberikan penyaluran kredit kepada rakyat. Ya tentu kita juga harus memilih ya rakyat yang seperti apa gitu kan. Tentu harusnya ada tepat sasaran adalah yang UMKM itu sendiri, atau kalau pernah dengar ada namanya KUR, kredit usaha rakyat. Tapi kan itu juga gambling Pak sebetulnya. Apakah kemudian para debitur itu kemudian bisa mengembalikan uang? Rata-rata kan macet seperti itu. Jadi memang tadi tarikan dari Kementerian Keuangan, Pak Purbaya, terus sekarang Pak Erick Thohir gitu. Sebenarnya korelasinya sangat panjang sebetulnya. Korelasinya sangat panjang dan saling berkaitan satu sama lain. Tapi perlu diingat ya, the right man in the right place itu harapan kita. Iya. Ada yang the right man in the wrong place. Ya. Iya. Nah, sebenarnya ini bukan Pak Erick Thohir pengusaha, kemudian sekarang di Menpora, kemudian di PSSI. Jadi tetap jabatan yang salah satu ini tidak boleh. Komplit Pak Erick. Ya ini gimana ya? Kalau atasan ya, ini Pak Eni ngomong ya, durannya ngajari nggak bener, ngajak, otomatis ini soalnya semrawut, kecuali dia menteri yang lain ya, dan yang lain kemudian di PSSI. Karena kita berharap PSSI ini mana dunia yang nggak kenal Pak Erick kan? Nah, sehingga harapan kita yang namanya bola Indonesia ya harus menjadi seperti harapan kita bisa Piala Dunia top lah. Ya kan faktanya ya banyak pemain-pemain Menpora yang masuk di sini. Nah, tanpa jadi payah Pak Erick nggak bisa. Nah, karena dia orangnya banyak dikenal oleh dunia. Nah, seperti ini menurut sampean itu pas enggak ini? Menpora kemudian PSSI jadi ketua PSSI. Nah, jadi ketua PSSI. Nah, laporannya gimana? Digawe-gawe dewe, dibahas dewe, masa begitu? Emang nggak keluar PSSI ya? Nggak keluar ya? Nggak keluar kan? Ya, gimana menurut sampean? Wah, ini sebetulnya akhirnya banyak konflik of interest Pak. Tapi kan nggak bener itu sebenarnya, dipaksa-paksa. Nanti sampean rangkap niru-niru dua-duaan. itu kita ambil sisi seharusnya kalau memang punya kesadaran yang tinggi, seharusnya Pak Erick Thohir keluar langsung dari PSSI. Emang? Ya, kalau menurut saya Pak Prabowo kan harus jeli ya dia ini. The right man in the right place. Ini kan the right man in the wrong place. Bener nggak? Betul. Kalau silakan taruh di menteri lain, tapi PSSI-nya ditinggal. Ini Pak Erick sudah menyatakan mau mundur dari PSSI loh. Aduh, kita apa gitu? Bener ya? Nah, itu apa? Iya, tentu ya kalau kita kemudian Pak Presiden biar dengar. Iya. iya
kita juga perlu melihat dari sisi lebih politis kembali. Iya. Tadi kan sebenarnya Mas Baik juga menyampaikan Pak Erik ini geng 1 apa geng 2. Jenis kelaminnya saja kita juga belum tahu sebetulnya. Kalau jenis kelaminnya kita nggak tahu, nah itu juga sulit kemudian untuk membaca tarikan-tarikannya kemana. Itu juga sulit Pak. Saya juga tidak bisa menjawab lebih jauh daripada itu sebenarnya. Saya sama kita juga paham dengan situasi. Ya apa sih yang sebetulnya terjadi dari Begitu kan ya. Kira-kira menurut bagi sampai prediksi saya, kira-kira ini Pak Erik mundur nggak dari PSSI? Kalau saya mundur seperti apa ke depan PSSI? Ya Pak, kalau saya membahas terkait mundur atau tidaknya, kita kan kembali lagi ke tataran politiknya. Karena akan ada plus minusnya nanti ya. Kalau semisal Pak Erik ini menyatakan mundur dari PSSI, otomatis ya palingnya kita goodbye ya terhadap sepak bola kita gitu. Kita mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola kita karena palingnya apa ya, dunia mengenal Pak Erik sebagai sosok orang yang meningkatkan level sepak bola di Indonesia. Dan kalau misal Pak Erik ini tidak mundur, ya palingnya akan ada perspektif lain atau opini-opini lain bahwasanya wah Pak Erik ini ternyata kemarut jabatan, mungkin bahasa kasarnya mungkin seperti itu ya Pak. Kemarut jabatan, dia sudah menjabat sebagai menteri. Maka jabatan ke tempat lain kan ya masalah. Nah, satu linier. kalau satu linier dia kembali lagi seperti yang jenengan jelaskan tadi. Mosok Wes sudah jadi PSSI, ketua PSSI, dia kasarnya mungkin akan LPJ-nya ke menteri, berarti kan ke dirinya sendiri. Dia menandatangani PSSI-nya, LPJ-nya PSSI, proposal di tangan 3G dewe, dia jajaran dewe, ini wongnya dewe, malah ditang di ACC dewe kan wongnya. Jadi padahal kan, wah ini kan situasi yang rancu lah gitu. Harusnya kan kalau misal memiliki kesadaran diri yang penuh ya, mungkin memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, harusnya dia merasa bahwasanya wah ini sudah tidak benar ini, terus secara etis etika politik pun sudah tidak benar, bahwasanya dia setangkap jabatan itu sudah tidak benar gitu. Akan balik lagi Kita yakin rakyat Indonesia kepinginnya PSSI yang dilepas. Iya, gitu ya. betul. Ada prinsipnya kan nanti seperti Kayak itu. seperti itu. Kok begitu? Oke, saya rasa sampai sini aja, nanti kita sambung lagi. Baiklah, tadi sudah disampaikan beberapa yang cukup krusial ya. Ada ini luar biasa dari Libro bahwa kondisi saat ini saya rasa baik-baik saja ya. Iya. Baik-baik saja. Kondisi kita baik-baik Kondisi kita kan. Kondisi kita baik-baik saja. Dan juga semoga yang di sana juga baik-baik saja. Iya. Insya Allah baik-baik saja. Cuma kita nggak tahu. Iya. Ya gitulah. Selamat malam dari Pagak TV dan Malang Update 99. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Turun Bapak.